Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, kaum muslimin, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini kita masih bisa bersua dan berjumpa di malam yang barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, afiat dan taufik untuk bisa selalu taat di atas kebaikan dan kebenaran sampai kematian kita. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh istrinya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Bapak-bapak jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Jami' li Kabairidz Dzunub, yaitu ensiklopedi dosa-dosa besar. Kita masuk pada bab yang ketiga yang berkaitan dengan jihad. Al-jihad fi sabilillah. Yang dimaksud di sini adalah kita bahas yaitu dosa apa saja yang dilakukan oleh kaum muslimin yang pada diri mereka diwajibkan jihad, sebagaimana yang sudah kita fahami bersama bahwasanya jihad itu ada dua macam. Yang pertama itu namanya jihad talab. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan jihad difa. Jihad talab ini hukumnya yakni fardu kifayah. Ini bila sebagian orang yang sudah ditunjuk oleh ulil amri, pemerintah, dan yang semisal dengannya, maka hukumnya wajib bagi dirinya tapi tidak wajib bagi yang lain. Ini jihad talab. Adapun jihad difa, ini hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin. Sekiranya ada serangan atau serbuan dari orang-orang kafir misalnya pada sebuah negeri kaum muslimin, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk membela diri, membela kehormatannya, dan lebih-lebih membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin pertama yang disebutkan di sini adalah at-tawalli yaum az-zahfi li ghairi udhrin, yaitu berpaling dari medan jihad tanpa uzur. Kita bacakan dulu ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-111. Allah taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala membayar dan membeli orang beriman? Dengan surga. Bi anna lahumul jannah. Jiwa mereka dibayar oleh Allah dengan surga, sebagaimana harta mereka juga Allah bayar dengan surga. Kapan hal itu terjadi? Yuqatiluna fi sabilillah. Manakala mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayaqtuluna wa yuqtalun. Lalu mereka membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mati di medan tempur dalam kondisi mereka
mati syahid. Ini menunjukkan keutamaan dan pahala yang besar bagi orang-orang berjihad di jalan Allah. Manakala mereka hidup, maka mereka hidup dengan kemuliaan. Kalaupun mereka mati, maka mereka pula mati di atas kemuliaan. Orang-orang berjihad di jalan Allah. Wa'dan alaihi haqqa. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar. Bukan sekedar janji, wa man asdaqu minallahi qila. Ucapan siapa lagi yang lebih benar daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Janji Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil dan Al-Qur'an. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Allah berjanji untuk mereka yang berjihad, yang membunuh musuh Allah ataupun mereka terbunuh di medan jihad, bagi mereka surga, dan ini Allah tetapkan dalam Injil, Allah tetapkan dalam Taurat, dan Allah juga tetapkan di dalam Al-Quran. Wa man awfa bi'ahdihi minallah. Dan siapa pula yang lebih tepat dalam memenuhi janjinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama, ikhwati fillah, yang berkaitan dengan keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam surat As-Saff, ya, di juz yang ke-28, di ayat yang ke-10 sampai 13, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan, hal adullukum ala tijarah, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan, tunjikum min adzabin alim. Jadi perniagaan ini dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih di hari kiamat nanti. Lalu apa perniagaan itu, ikhwan? Yang pertama, tu'minuna billah, engkau beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa rasulihi, engkau juga beriman kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian kalian berjihad di jalan Allah dengan jiwa-jiwa kalian dan harta-harta kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Jadi apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tiga macam orang ini? Dan orang beriman, pada diri orang tersebut dia mengumpulkan tiga kebaikan. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, dia beriman kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, dia berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, ikhwan, nanti akan ana bacakan. Ini banyak sekali poin-poin yang berbicara tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih ada 20 keutamaan. Ya, saya kumpulkan dalam hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai referensi. Itu yang pertama, ikhwan. Yang kedua, wa yudkhilkum jannat. Setelah kalian diampuni dosa-dosa kalian, kalian pula akan dimasukkan ke dalam surga-surga. Allah menyebutkan jannat dengan bentuk jamak, jannat. Karena bagi orang yang mati syahid itu ada 100 derajat di dalam surga. Nanti kita bacakannya. Tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga tersebut mengalir sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan, dan tempat tinggal yang begitu nikmat, fi jannati adn, dalam surga Ad. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Ini beberapa ayat yang berkaitan dengan keutamaan jihad. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah ash-shahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa imma ta'ala firash."
yang meminta kepada Allah agar dia bisa mati syahid, dengan jujur dia minta kepada Allah supaya dia bisa mati syahid, maka Allah akan memberikan kepada dia pahala mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya. Ini berarti orang manakala dia berniat, memang dia berazam agar bagaimana supaya dia mendapatkan pahala mati syahid meskipun dia tidak mati di medan jihad, Allah benar-benar akan memberikan pahala mati syahid bagi dirinya. Kenapa? Karena jujurnya niat dia. Karena jujurnya niat. Maka di dalam hadis-hadis disebutkan ada beberapa sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu indallah?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan, al-imanu billahi wa rasulih. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya ini amalan yang paling pertama. Karena tidak akan mungkin amal-amal soleh yang lain itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibangun di atas poros ini, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ditanya lagi oleh sahabat, "Tsumma ay?" Kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya lagi. Lalu beliau mengatakan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ini amal-amal yang mulia. Ternyata dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jihad itu berada di bawah derajat iman kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan mulianya jihad. Mengapa jihad itu begitu mulia? Karena memang jihad itu adalah proses untuk menyebarkan agama Allah SWT. Dan jihad itu ada banyak macamnya, ikhwan. Hati berjihad, lisan juga berjihad, kaki dan tangan kita juga berjihad. Dengan hati kita berjihad melawan hawa nafsu kita dari menuruti setiap bisikan-bisikan keburukan hawa nafsu kita. Ini jihadnya hati. Kemudian yang kedua ada jihadnya lisan. Jihadnya lisan itu kita menyampaikan kebenaran dan kebaikan kepada kaum muslim. Dengan lisan kita menyebarkan kebenaran untuk mematikan kebatilan, itu jihad dengan lisan. Kemudian ada juga jihad dengan tangan-tangan kita. Bagaimana jihad dengan tangan? Yaitu dengan menulis, ya, kebenaran-kebenaran yang dengannya akan mati tulisan-tulisan yang mengajak kepada kebatilan. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, orang yang mati syahid itu akan dibangkitkan dalam keadaan darahnya, dalam keadaan tubuhnya penuh darah, tapi beraroma kasturi, misik. Ini keutamaan mati syahid. Di dalam hadis yang lain, orang yang mati syahid akan mendapatkan ketinggian derajat di dalam surga, yaitu 100 derajat. Dan dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari di dalam surga. Hadis sahih semuanya. Orang mati syahid. Kemudian dalam tidak ada penduduk surga yang ingin kembali ke dunia selain daripada orang mati syahid. Mengapa? Karena mereka melihat daripada besarnya pahala daripada mati syahid. Mereka ingin dibunuh lagi meskipun sebanyak 10 kali. Ini menunjukkan besarnya kemuliaan mati syahid. Dalam hadis yang lain, pagi hari dan kembali di sore hari ketika jihad di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan lebih dan seisinya. Bahkan di dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabanna alladhina, apa bunyi ayatnya dalam surah Al-Baqarah, kurang lebih yang artinya, dan janganlah kalian mengira orang mereka mati, walakin ahya, akan tetapi sejati bal inda rabbihim yurzaqun, dan mereka diberikan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid
di medan jihad itu akan dijaga dari azab kubur, ya. Mereka akan selamat dari azab kubur. Kemudian di hari kiamat, jiwa-jiwa mereka akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya peristiwa kiamat. Kemudian juga di hari kiamat, di atas kepala mereka akan diletakkan ini mahkota kemuliaan, tajul karamah, ya. Mahkota kemuliaan. Kemudian juga orang yang mati syahid di jalan Allah, itu mereka di hari kiamat nanti bisa memberikan 70 syafaat kepada 70 keluarganya. Jadi setiap satu keluarga, setiap satu orang dari keluarganya, dia memberikan syafaat sampai 70 orang keluarganya, orang mati syahid. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya arwahnya orang yang mati syahid itu berada di bawah arsy-Nya Allah SWT, berada di dalam tembolok burung-burung yang berwarna hijau. Jadi arwahnya orang mati syahid itu berterbangan di dalam surga. Sebagaimana di dunia ini mereka berjalan di atas permukaan bumi menebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka arwah mereka juga bertebaran di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa orang yang mati syahid. Kemudian disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pahala jihad satu kali itu sama seperti pahala sholat sunnah dan puasa selama 60 tahun. Itu pahala jihad satu kali, Pak. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang mati syahid? Ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan satu kaidah yang berkaitan dengan masalah jihad. Kapan seseorang baru mendapatkan pahala-pahala ini, Pak? Ini kurang lebih banyak sekali sudah kita sebutkan tadi keutamaan pahalanya. Lalu kapan seseorang bisa mendapatkan pahala ini? Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada orang yang berjihad, tapi dia berjihad atas nama kelompok. Ada orang yang berjihad, tapi dia berjihad supaya dikatakan sebagai orang yang kuat. Dan ada orang yang berjihad, tapi jihad dia hanya ingin mendapatkan harta ghanimah." Kemudian Rasulullah ditanya, siapa di antara tiga macam orang ini yang benar-benar berjihad? Maka Rasulullah bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjihad di jalan Allah dengan niat dia menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang benar-benar berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini orang-orang berjihad yang benar-benar menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Pak, dari semua ayat, dari semua hadis yang kita sampaikan, maka sudah sewajarnya, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang setiap orang manakala dia sudah berada di medan jihad, tidak boleh bagi mereka untuk mundur ke belakang. Ya, tidak boleh mundur. Jadi oleh sebagian ulama, atau bahkan mungkin ini kebanyakan dari para ulama, mereka mengatakan bahwasanya at-tawalli yaumaz zahf, mundur di medan tempur itu diperbolehkan apabila memenuhi 3 kriteria. Karena yang kita tahu selama ini bahwasanya orang yang berlari dari medan tempur itu termasuk dosa besar. Tapi para ulama menyebutkan ada 3 hal. Dan ini diambil dari ayat di dalam surah Al-Anfal, ya, surah Al-Anfal. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, "idza laqitumul ladzina kafaru zahfan," apabila kalian telah menjumpai orang-orang kafir itu sudah berkumpul untuk berperang memerangi kaum muslimin, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan kalian berpaling. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, barang siapa yang berpaling lari dari medan tempur. Di sini disebutkan, sebelum kita sebutkan pengecualiannya, Allah mengancam dengan apa?
faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam. Ada dua ancamannya, Pak. Yang pertama dia mendapatkan murka Allah, kemudian yang kedua diancam dengan neraka jahanam. Itu kalau dia berpaling lari dari medan tempur. Lalu apa yang membolehkan orang itu berpaling? Yang pertama mutaharrifan liqitalin, yaitu menyusun strategi perang. Mungkin ketika peperangan pertama kaum muslimin kalah, maka mereka mundur untuk menyusun strategi baru. Ini boleh. Kemudian yang kedua, au mutahayyizan ila fi'ah. Yang kedua adalah dia mundur karena dirasa kelompok kaum muslimin pada saat itu sedikit, maka mereka mundur mencari kelompok kaum muslimin yang lebih banyak. Ini yang kedua yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, apabila jumlah kaum muslimin memang benar-benar sedikit dari jumlah lawannya, maka diperbolehkan bagi mereka untuk mundur, ya. Karena di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa surah, kalau ada 20 orang di antara kalian yang sabar, ya, maka dia akan bisa mengalahkan 100 orang, gitu, Pak, ya. Ada 10 orang di antara kalian yang sabar, maka dia akan bisa mengalahkan 100 orang. Berapa kelipatannya, Pak? Perbandingannya 1:10. Maka tentu ini enggak mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala memansukhkan ayat tersebut, menghapus hukumnya. Kemudian diturunkan ayat yang lain di surah ini, di surah Al-Anfal ini ayat yang selanjutnya. Bila ada di antara kalian 100 orang yang sabar, maka dia akan mampu mengalahkan 200 orang dari pasukan kaum musyrikin. Berarti kalau 100 dengan 200 berarti 1 banding berapa, Pak? 1 banding 2. Kalau 1 orang kaum muslimin berhadapan dengan 2 orang kafir, ini Allah Subhanahu wa taala kasih rukhsah. Baru dikatakan kalau dia berlari dari 2 orang musyrikin sementara dia sendiri, dia berpaling, maka baru dia dikatakan at-tawalli yaumaz zahf. Berarti dia berlari dari medan tempur. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau jumlah orang kafir itu ada lebih dari 2 orang, ada 3, 4, maka diperbolehkan bagi seorang untuk mundur, untuk mundur. Ini dia, Pak, yang berkaitan dengan dosa, salah satu dosa ketika berjihad, yaitu mundur dari medan tempur. Baik. Yang kedua, setelah disebutkan at-tawalli yaumaz zahaf, yang kedua di sini yaitu bab yang masih berkaitan dengan masalah dosa ketika jihad adalah al-gulul. Apa itu gulul, Pak? Gulul itu kalau bahasa kasarnya kita itu korupsi, ya. Mengambil jatah gajian tapi sebelum digaji, ya. Mengambil bagiannya tapi belum dibagi hasilnya. Ini gulul namanya. Dulu sebelum Allah Subhanahu wa taala menghalalkan daripada harta ghanimah, umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diharamkan mengambil harta ghanimah. Diharamkan. Seluruh Nabi Bani Israel ketika mereka berperang kemudian bisa mengalahkan musuhnya atas izin Allah, biasanya musuh-musuhnya meninggalkan harta ghanimah. Jadi harta ghanimah ini enggak boleh diambil, ya. Jadi semua harta musuh itu akan dikumpulkan di sebuah tanah lapang. Kemudian setelah terkumpul, Allah SWT akan mengirim api yang akan melahap harta tersebut. Ini kejadian luar biasa yang terjadi pada zaman Bani Israel, ya. Maka Nabi SAW diutus dan diberikan kemudahan untuk mengambil harta ghanimah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Aku diberikan 5 perkara yang mana 5 perkara ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Apa saja, Pak? Ada 5 perkara. Jadi 5 perkara ini Allah kasih hanya kepada Nabi Muhammad saja, enggak diberikan kepada nabi yang lain. 1. Gimana? Enggak dengar. Hah? Jawami'ul kalim, Masya Allah, ahsan. Jawami'ul kalim itu adalah kalimat yang pendek tapi memiliki makna yang banyak. Contoh misalnya, Rasulullah bersabda, la taghdab, jangan marah. Ini jangan marah ini, subhanallah, kalau dijabarkan, kalau dibukukan banyak sekali dari apa istilahnya, perspektif kedokteran, ilmu kedokteran, bagaimana syaraf-syaraf itu ketika seorang marah dapat menimbulkan ini dan itu. Dalam ilmu nabawi misalnya disebutkan, subhanallah, ini luar biasa, jawami'ul kalim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad itu jawami'ul kalim yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang kedua, kita sedang bahas apa ini? Harta gonimah. Berarti yang kedua, Allah menghalalkan kepada Nabi kita harta gonimah. Yang mana Nabi-Nabi dulu nggak pernah dikasih harta gonimah. Yang ketiga, nusirtu masirata syahrin. Aku diberikan kemenangan sebelum berperang itu selama satu bulan sebelum perang itu Rasulullah sudah dimenangkan oleh Allah. Jadi Allah tanamkan dalam hati musuh itu rasa takut kepada Rasulullah dan para sahabat. Itu luar biasa. Apalagi kira-kira? Aywa wa ju'ilat liyal ardu masajidan wa tahura. Dijadikan bagiku ini masjid ini, bumi ini suci. Diperbolehkan untuk sholat di mana saja. Mau antum di udara naik pesawat, silakan sholat di pesawat. Mau di laut naik di kapal laut perahu, antum sholat. Di darat mau antum di sawah, mau antum di ladang, dibolehkan untuk sholat. Satu lagi apa? Kurang satu. Gimana? Syafaat di telaga. Coba antum nanti ya, antum cek lagi hadisnya. Ana ini lupa ingat. Mungkin efek kurang fit ya. Ini yang berkaitan dengan harta ghanimah, gulul. Apa arti gulul tadi, Pak? Gulul itu mengambil jatah sebelum dibagi hasilnya. Bahasa kita sekarang korupsi. Makanya ada hukum yang dikeluarkan oleh para ulama yang tidak ada di dalam hadis. Mereka mengambil istimbat dari hadis-hadis itu, yaitu tentang larangan seorang untuk mengambil jatah. Misalnya seorang guru mengajar di sebuah lembaga, jadi guru tersebut haram baginya untuk mengambil mengambil hadiah atau pemberian dari wali murid. Kenapa demikian? Karena dia telah mengambil jatah sebelum dibagi. Kenapa? Karena guru itu ketika dikasih oleh murid atau wali murid, hanya dia yang mendapatkan hal itu, tidak diberikan kepada guru yang lain. Ini bahayanya. Ini jadi nasihat buat anak dan siapa saja antum yang mungkin bekerja di sebuah lembaga, kemudian antum dikasih uang pelicin dan yang semisalnya, ini berbahaya, Pak. Berbahaya. Nah, yang pertama dalilnya adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nafal iman 'anil ghali hina yaqul. Yang pertama, Rasulullah menafikan iman itu pada orang-orang yang melakukan korupsi ketika dia korupsi. Ketika dia korupsi itu Rasulullah menafikan iman dari hatinya. Ini dinafikan bukan berarti dikeluarkan iman itu secara utuh, enggak. Menunjukkan naqisul iman, kurangnya iman. Pokok aslul iman ada dalam hatinya, tapi Allah mencabut sebagian dari iman tersebut. Karena orang bermaksiat
ketika dia bermaksiat nggak mungkin sempurna imannya, pasti imannya sedang kurang. Nggak mungkin orang itu bermaksiat kalau imannya dalam kondisi sempurna, nggak mungkin. Ulama itu definisi iman, apa kata para ulama? Al-imanu wa yanqusu yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu dapat bertambah dan juga bisa berkurang. Kapan iman bertambah? Ketika kita taat kepada, berkurang ketika kita mentaati syaitan. Maka di sinilah ikhwati fillah, sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Satu, tidaklah dikatakan beriman orang ketika dia sedang berzina. Coba kita perhatikan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak beriman orang, seorang laki-laki ketika dia berzina, dia tidak beriman. Sekarang pertanyaan, apakah zina ini kemaksiatan yang dapat mengeluarkan orang dari Islam? Tergantung. Kalau dia menghalalkan zina meskipun dia tidak berbuat zina, maka dia keluar dari Islam. Ya. Tapi kalau dia berzina, di dalam hatinya dia tahu dia sedang bermaksiat kepada Allah, maka ini tidak menafikan iman. Ya. Beda halnya kalau orang dia tidak berzina tapi dia mengatakan halal zina, enggak apa-apa zina. Ini baru dia keluar dari Islam. Karena dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena hak tasyri' itu hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud di sini tidak sempurna iman seorang laki-laki ketika dia berzina. Tapi yang kita khawatirkan yang kedua. Meskipun iman itu tidak dinafikan secara keseluruhan, manakala dia sedang berzina lalu Allah cabut nyawanya ketika berbuat zina, maka dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Waliyadzubillah. Nah, kita berlindung kepada Allah SWT dari segala jenis keburukan. Nah, karena ini sudah masuk waktu azan Isya, azan dulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Baik, kita lanjutkan. Kita masih berbicara hadis tadi, yaitu tentang la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kemudian wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Demikian pula ketika orang mencuri, tidak sempurna imannya ketika dia mencuri. Ini dosa-dosa besar semua ini. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Demikian pula ketika seseorang dia minum khamr, dia tidak dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Kemudian wala yagullu ahadukum hina yagullu wa huwa mu'min fa iyyakum. Dan tidaklah dikatakan seorang yang beriman manakala dia melakukan korupsi. Gulul, dia mengambil sebelum dibagi jatahnya. Maka Rasulullah mengatakan fa iyyakum. Maka hati-hati kalian, waspadalah, kata Rasulullah. Fa iyyakum. Kemudian yang kedua, ada ancaman selain daripada ancaman dinafikan iman dalam hatinya. Yang kedua, annal ghalla yu'adzabu bima ghalla yaumal qiyamah. Bahwasanya Allah akan menyiksa seseorang dengan sebab harta yang dia korupsi di dunia. Di hari kiamat nanti Allah akan siksa dia dengan harta tersebut. Harta yang dia ambil tanpa hak di dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 161. Wa ma kana linabiyyin an yaghul. Seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad, enggak pantas dia melakukan sebuah gulul. Tidak mungkin, kata Allah, enggak mungkin seorang nabi itu melakukan gulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Maka barang siapa yang melakukan gulul, maka dia akan membawa barang atau harta yang dia gulul tersebut di hari kiamat. Jadi setiap orang yang korupsi akan membawa harta yang dia korupsi di dunia ini nanti di hari kiamat. Itu aib, Pak. Menjadi aib bagi dirinya. Menjadi hinaan bagi dirinya di hadapan makhluk. Manakala semua amal-amal perbuatan dihamparkan di hadapan matanya. Sebagaimana dalam suratul Kahfi, Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang yang manakala dihitung amalnya. La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan semua amalnya yang kecil maupun yang besar dalam keadaan dinampakkan di hadapan matanya, dan tidak ada satupun manusia yang dizolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Semuanya, seorang manusia, seorang hamba akan melihat semua amal perbuatannya yang kecil maupun yang besar, yang dia sadari maupun yang tidak dia sadari. Semuanya akan diperlihatkan, diputar semua amal itu di hadapan dirinya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, Pak, ikhwah, hendaknya kita pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa dengan amal-amal yang kita senang, amal itu diputar di hadapan kita, di hadapan Allah. Jangan sampai kita membawa sebuah amal yang mana amal tersebut kita tidak senang menontonnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat buat anak pribadi dan kita semua, agar senantiasa berhati-hati dalam bermuamalah, ya. Agar senantiasa berhati-hati di dalam melakukan sebuah perbuatan atau perkataan yang kita ucapkan dengan lisan kita, atau perilaku-perilaku yang tidak bagus yang kita tampakkan dari ekspresi perbuatan kita sehari-hari terhadap kawan-kawan kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada guru kita, dan seluruh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, ini banyak sekali hadis yang berkaitan dengan orang-orang yang gulul, ya, itu akan diazab di dalam neraka. Ya, orang-orang yang gulul. Yang ketiga, Allah Ta'ala la yaqbalu shadaqatan min gulul. Orang-orang yang korupsi, ketika dia bersedekah dengan harta korupsinya, Allah enggak terima. Ya. Allah tidak akan menerima harta yang dia dapatkan dari hasil korupsi kemudian dia bersedekah. Sama seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang
ya kayak apa ya? Kayak siapa ya? Kalau kita antum ingat film ya Robin Hood. Dari orang kaya untuk dia berikan kepada orang miskin. Ini tidak diterima perbuatannya. Meskipun nampak baik di hadapan mata dia, tapi di sisi Allah enggak baik. Ya. Ada orang yang begitu, diambil harta orang kaya, mungkin prihatin sama orang miskin, akhirnya diambil harta orang kaya dibagikan kepada orang fakir. Ini enggak diterima oleh Allah. Ya. Demikian pula harta-harta yang didapatkan dengan cara yang haram. Ini disebutkan oleh Rasulullah, harta dari gulul tidak diterima sedekahnya. Lalu bagaimana dengan harta yang didapatkan dengan cara yang haram yang lainnya? Hasil jualan khamar dia sedekah supaya terhapus dosa jualan khamarnya. Oh, enggak mungkin. Dia bekerja di tempat-tempat ribawi, kemudian dia bersedekah supaya dihapuskan dosa riba, enggak mungkin. Dahulu para salaf, mereka memperhatikan harta yang mereka infakkan di jalan Allah SWT. Mereka memperhatikan harta yang mereka infakkan, yang mereka berikan kepada kaum muslimin. Mereka sangat berhati-hati dalam masalah itu. Karena para salaf dikenal dengan kebaikan-kebaikan mereka, kebajikan-kebajikan mereka. Para salaf itu dikenal dengan kesolehan hati mereka dan kesolehan jawarih mereka di hadapan kaum muslimin. Apalagi dalam masalah urusan harta. Para salaf itu dikenal dengan kebaikan-kebaikan mereka. Sampai ada satu riwayat, seorang istri, dia memberikan nasihat kepada suaminya ketika suaminya keluar untuk mencari nafkah. Apa kata istrinya kepada suami? Wahai suamiku, kami ini bisa sabar menahan panasnya perut karena lapar, tapi kami tidak akan sanggup menahannya panas api neraka karena memasukkan barang yang haram dalam perut kami. Lihat, ini wanita solehah di zaman salaf seperti itu. Mereka ingatkan suaminya, tapi sekarang suaminya mau jadi penjual narkoba, mau maling, mau apa terserah. Yang penting istrinya dapat uang, istrinya senang. Waliyadzubillah. La ilaha illallah. Bagaimana keberkahan rumah tangga dapat kita dapatkan kalau dengan cara seperti itu? Waliyadzubillah. Semoga Allah senantiasa membimbing hati kita di atas kebaikan. An Mus'ab bin Sa'ad rahimahullah, dari Mus'ab bin Sa'ad rahimahullah. Beliau mengatakan, dakhala Abdullah bin Umar ala ibni Amirin ya'uduhu wa huwa marid. Abdullah bin Umar pernah menjenguk Ibnu Amir. Beliau menjenguk Ibnu Amir ini dalam keadaan beliau sedang sakit. Ibnu Amir. Faqala ala tad'ullah li ya Ibnu Umar. Wahai Abdullah bin Umar, tidakkah engkau mendoakan untukku kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin wala sadaqatun min gulul wa kunta 'alal basrati. Subhanallah. Lihat. Hadis ini, ucapan ini yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar itu berdasarkan sabda Rasulullah. Ternyata Ibnu Amir ini pernah melakukan sebuah kesalahan, yaitu apa? Melakukan gulul. Maka Abdullah bin Umar menyampaikan hadis. Yang pertama, isi daripada hadis ini adalah la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Tidak akan diterima salat kalau dia tidak memulainya dengan bersuci. Ya, Allah tidak akan terima salat seorang kalau dia tidak bersuci, apalagi tidak bersuci dari hadas besar. Sebanyak apapun dia melakukan salat, kalau dia enggak bersuci, Allah enggak terima. Oleh karena itu dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima salat seseorang, tidak akan sah wudu seseorang kalau dia tidak membaca bismillah. Sebagaimana tidaklah diterima salat seseorang kalau dia tidak memulainya dengan bersuci. Ini ikhwati fillah yang kita harus perhatikan. Kemudian wala shadaqatun min gulu, dan tidak juga sedekah yang dihasilkan dari hasil korupsi. Ini peringatan bagi kita semua.
Bahkan ketika dia sakit, Ibnu Amir ini minta kepada Abdullah bin Umar supaya Abdullah bin Umar ini mendoakan agar dia sembuh dari penyakitnya. Ternyata Abdullah bin Umar mengingatkan apa yang sudah dia lakukan. Subhanallah. Lalu bagaimana caranya? Ya caranya dia harus menyisihkan atau mengeluarkan harta yang sudah dia gulul tadi, yang sudah dia korupsi tadi, dia bebaskan dari dirinya. Dengan cara apa? Dia berikan kepada Baitul Mal. Yang dengannya orang-orang yang mengurus harta kaum muslimin membangun dengan uang tersebut bangunan-bangunan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam maslahat yang sifatnya umum, bukan dalam urusan agama. Ya. Misalnya membangun jalan, ya, membangun WC umum atau membangun jembatan. Nah, ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang seperti itu. Misalnya harta yang dia ambil ini banyak, Pak. Kalau orang sekarang kalau korupsi itu subhanallah enggak tanggung-tanggung, miliaran, Pak. Jadi mereka harus membersihkan diri mereka dari harta-harta itu. Kalau mereka mau selamat di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena ini hak sesama kaum muslimin. Hak sesama manusia yang sudah dia zolimi. Bayangkan satu jengkal tanah yang kita ambil di dunia ini secara zolim, itu akan digali di hari kiamat satu jengkal ini sampai 7 lapis bumi di bawah ini. Antum gali 1 meter, banyak enggak tanahnya satu jengkal, Pak? 1 meter, 2 meter, 3 meter, berapa kilo ke bawah, Pak? Kemudian dipikulkan ke pundak kita, gepeng kita jadinya. Ini baru 1 jengkal. Lalu bagaimana dengan orang yang mengambil tanah orang 1 are? Ada yang mengambil 1 hektar. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang keempat, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzakara al-gulula fa'azzama amrahu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang harta korupsi, kemudian Rasulullah membesar-besarkan mengucapkan atau menyebutkan masalah gulul ini. Sabaqa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fadzakara al-gulula fa'azzamahu wa 'azzama amrahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasulullah berdiri di hadapan kami menyebutkan tentang harta korupsi, maka Rasulullah membesar-besarkan suaranya dan membesarkan masalah tersebut. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa bagi orang yang melakukan korupsi. Orang yang korupsi boleh jadi dia selamat daripada gugatan-gugatan hakim di dunia ini, tapi dia tidak akan pernah selamat dari hakim yang sesungguhnya di hari kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang bisa membayar hakim di dunia ini agar dia selamat dari gugatan tersebut, tapi di hari kiamat tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari kesalahan dan keburukan yang dia lakukan. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh dosa dan kesalahan yang kita lakukan dengan sengaja maupun yang tidak disengaja, yang nampak di hadapan mata manusia maupun yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin, Pak, yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada poin berikutnya di waktu yang akan datang insyaallah. Nah, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.